Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya TRK Hasya dengan NPM 140610250111. Dan aku Gaisan Padilla dengan NPM 140610250102. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisis kenaikan saham menggunakan pendekatan distribusi binomial. Selamat menonton. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan sekarang bersama kita semua udah ada PPT tentang materi yang sebelumnya saya sudah sempat sebutkan juga, yaitu analisis kenaikan saham dengan distribusi binomial. Tapi sebelum kita masuk ke poin utamanya, sebelum kita menganalisis lebih dalam lagi, langkah baiknya kalau kita tuh kenal dan tahu dulu nih tentang distribusi binomial itu sendiri. Oke. Jadi yang pertama, apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial adalah metode dalam statistika yang digunakan untuk mencari peluang suatu kejadian yang kejadiannya itu berulang atau sebanyak n kali. Terus distribusi binomial ini punya karakteristik khusus yang mana peluang dari distribusi ini tuh cuma ada dua, yaitu gagal atau berhasil, ya atau tidak. Terus ini ada contoh ya, lulus atau tidak lulus, naik tidak naik. Nah kayak gitu. Terus syarat. Jadi distribusi binomial ini juga punya syarat-syarat tersendiri. Yang pertama, jumlah percobaannya tetap. Semisal nih, kita ingin mencari peluang dari pengamatan yang kita telah lakukan selama 7 hari. Nah, berarti si 7 ini adalah jumlah percobaannya dan nggak boleh berubah-ubah di tengah-tengah gitu. Jadi dari awal didefinisikan sampai akhir, jumlah percobaannya akan tetap 7. Terus yang kedua, independen. Jadi peluang-peluang di distribusi ini tuh kayak saling bebas dan tidak memengaruhi peluang satu dengan lainnya. Semisal dalam konteks 7 hari tadi, jadi misalnya peluang hari keempat nih nggak bakal ngaruh nih sama peluang hari kelima, keenam, ketujuh, dan segala macam. Nah, terus yang ketiga, peluang suksesnya selalu tetap. Nah, jadi di distribusi binomial ini biasanya tuh bakal didefinisiin dulu di awal kayak peluang sukses dari kejadian ini tuh berapa, dan peluang suksesnya itu tuh nggak bakal berubah dari awal sampai akhir, kita bakal tetap menggunakan peluang yang sama. Oke. Nah, lanjut. Sekarang ada rumus umum dari distribusi binomial ini nih. Jadi rumusnya adalah Px sama dengan n faktorial per n min x faktorial dikali x faktorial, atau gampangnya ini tuh sebenarnya kombinasi. Jadi n kombinasi c yang mana n kombinasi x maksudnya, yang mana n-nya ini adalah banyak percobaan atau populasi tadi, sementara x-nya ini adalah banyak kejadian atau peluang yang kita inginkan, yang kita harapkan. Nah, biasanya tuh bakal dikasih tahu di soalnya gitu. Terus tadi n kombinasi x dikali dengan p pangkat x dikali q pangkat n min x. Nah, p di sini adalah peluang kejadian yang diharapkan yang sudah saya sempat jelaskan sebelumnya. Terus Q ini adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan, atau gampangnya kita nyebut tuh komplement dari P. Jadi kayak peluang gagalnya gitu. Bisa misalnya di soal itu nggak dikasih tahu nih nilai Q-nya berapa. Nah, kita tuh bisa nyari Q-nya teman-teman dari 1 dikurang dengan nilai P-nya. Nah, untuk selanjutnya soalnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di bagian pembahasan ini kita bakal membahas soal yang tadi. Bagaimana cara memperkirakan peluang harga saham tertentu naik dalam seminggu menggunakan distribusi discrete return harian, dan pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan binomial. Jadi kita akan menentukan peluang harga saham naik dalam seminggu menggunakan distribusi discrete continue. Jadi diketahui di sini n-nya yaitu 7. Karena dalam waktu seminggu yaitu 7 hari. Dan P peluangnya adalah 0,6. Jadi PX lebih besar sama dengan 3 sama dengan P3 tambah P4 tambah P5 tambah P6 tambah P7.
Atau bisa juga Px lebih besar dari sama dengan 3 sama dengan 1 dikurangi Px kurang dari sama dengan 2. Atau bisa juga 1 dikurangi P0 tambah P1 tambah P2. Atau yaitu Px kurang dari sama dengan 2. Jadi diperoleh hasil yaitu P0 sama dengan 0,0016384, P1 sama dengan 0,01720032, dan P2 sama dengan 0,07741444. Jadi diperoleh Px kurang dari sama dengan 2-nya yaitu 0,096256. Lalu untuk Px lebih dari sama dengan 3-nya yaitu 1 dikurangi 0,096256 atau dikurangi Px kurang dari sama dengan 2 yaitu hasilnya 0,903744. Lalu di sini ada bar chartnya. Yaitu di sumbu X adalah jumlah hari saham naik atau K, dan di sumbu Y yaitu probabilitasnya. Jadi kemungkinan saham naik lebih dari atau sama dengan 3 hari cukup tinggi dengan peluang yaitu 0,6. Jadi tren kenaikan itu cukup dominan. Jadi diperoleh kesimpulan yaitu distribusi binomial digunakan untuk menganalisis peluang kejadian dengan dua kemungkinan, seperti saham naik atau tidak, atau sukses atau tidak sukses. Dengan peluang kenaikan harian 0,6 selama 7 hari, diperoleh bahwa peluang saham naik minimal 3 hari mencapai 90,37%. Jadi hal ini menunjukkan kecenderungan yang cukup tinggi, sehingga distribusi binomial efektif untuk memodelkan peluang kejadian berulang seperti ini. Oke, mungkin sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.